Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Radio Petra, yakni Embun Pagi. Dan bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya senantiasa dalam sukacita, kesehatan, serta bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar panjenengan semua. Embun Pagi senantiasa mengingatkan kita, yakni sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat-sahabat Petra, kita akan bersama-sama merenungkan bagian Sabda Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama sampai 20 dan natsnya pada ayat yang kelima sampai ke-6 dengan tema besar bersukacita karena perbuatan Allah. Namun terlebih dahulu kita menggunakan waktu ini untuk kita berdiam di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Bersyukur Tuhan saat Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama melalui Radio Petra mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tuhan berkati kami terlebih bersama dengan Radio Petra yang menjadi sarana untuk kami di dalam embun pagi merenungkan, mendengarkan, dan nantinya bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, ialah apa yang disampaikan benar-benar seturut di dalam kehendak-Mu saja. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Terpuji nama Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat-sahabat Petra, Embun Pagi pada hari ini diberi tema tentang bersukacita karena perbuatan Allah. Di dalam nats kita, Mazmur 66 ayat yang kelima sampai yang keenam, yang bersama kita dengarkan demikian isinya. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah air laut menjadi tanah kering dan menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita oleh karena Dia. Sahabat, ini kisah perjalanan bangsa Israel, di mana pemazmur juga menceritakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus menyeberangi Laut Teberau. Itu bukanlah jalan yang mudah. Perjalanan yang kita rasakan pasti teramat sulit. Namun perjalanan itu juga menjadi salah satu bagian pengenalan dan bagaimana bangsa Israel menyaksikan karya Allah. Dalam perjalanan iman bangsa Israel bersama dengan Allah, pengalaman yang sungguh elok. Maka tak heran jika pemazmur kemudian mengungkapkan bagaimana kuasa Allah, kasih Allah dalam membersamai bangsa Israel saat itu. Dan ini juga terlihat nyata di dalam ayat yang pertama dan kedua. Dan kemudian bersama kita juga dengar dari nats kita hari ini tadi, yaitu bagaimana Allah kemudian menyatakan kasih dan juga setianya, perbuatan-perbuatan karyanya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sahabat Petra, ajakan pemazmur begitu jelas bagi para umat untuk benar-benar menyaksikan, memahami karya Allah yang elok dan sungguh di luar pemikiran kita. Air laut yang maha luas itu dibelahnya sehingga terbuka dan menjadi tanah kering, sehingga bangsa Israel, umat Israel saat itu bisa berjalan melalui tanah kering itu menuju ke seberang.
pengalaman itu diingatkan kembali oleh pemazmur. Betapa umat sangat dikasihi Allah. Betapa umat dituntun oleh Allah. Dan Allah tidak menghendaki umatnya terus menerus dalam penderitaan. Sehingga umat pun tetap mengingat bagaimana kasih Allah yang teramat besar bagi kehidupan mereka. Itulah karya dan juga kuasanya bagi kita, saya dan Anda. Karya tangannya yang ajaib, elok, tidak terbatas bagi umat. Tidak hanya pada zaman dahulu, tetapi juga di masa zaman sekarang ini, saat ini. Dimulai kita berada di rahim ibu. Tak terbayang jika dari rahim ada tulang-tulang. Apa kemudian ibu kita tidak akan merasa kesakitan saat mengandung kita? Tapi nyatanya kita diberi kesempatan sampai saat ini. Kita bisa membedakan berbagai macam rasa dalam satu lidah. Sistem dalam tubuh kita pun bisa diajak berdiri, berjalan, berenang, memanjat, dan sebagainya. Alat-alat itu tidak jatuh. Organ-organ itu tidak berserakan. Tapi tetap bisa sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Sungguh kejadian kita amat dan teramat sangat ajaib, luar biasa. Bahkan alam ini pun menyatakan kemahakuasaan Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat Petra, tidak hanya dalam kehidupan untuk kita diingatkan bagaimana kasih Allah, bagaimana keelokan-keelokannya, karya-karyanya yang dahsyat. Terlebih saat kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Ingatlah bahwa Allah senantiasa menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Maka jangan lupa akan kebaikannya. Ucaplah syukur dalam setiamu kepadanya. Sampai kita dilayakkan untuk tetap tinggal dalam kesempurnaan sukacita, keselamatan yang dijanjikan olehnya sendiri. Amin. Demikian sahabat Petra, Ambon Pagi kita 8 Mei 2026. Sebelum kita bersama mengakhiri Ambon Pagi pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan saat Tuhan mengingatkan kami bagaimana karya dan keelokan serta kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari kami senantiasa bisa bersukacita di dalam karya-Mu yang luar biasa. Sehingga itu semakin membentuk kami untuk kami bersyukur senantiasa kepada Engkau. Dan senantiasa kami juga bisa berterima kasih kepada-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Pencipta alam semesta dan seisinya. Mampukan kami untuk menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih untuk Embun Pagi saat ini. Saat kami akan mengakhirinya, biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bersama kami. Ampunilah jika dalam kami renungkan, membaca, dan juga meresapi ada dosa-dosa serta kesalahan. Segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kegiatan-kegiatan kami hari ini pun kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dari kini kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra,
Saya Pendeta Prajangan Tias undur diri dari para pendengar. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita.